Nah, ini adalah peta transaksi kripto di Indonesia. Anda boleh lihat yang paling kiri ya. Yang paling kiri ini adalah eh, kurva yang menunjukkan bahwa ternyata dari investor kripto yang tadi 211 triliun, itu 70%-nya mereka berinvestasi di Bitcoin. Sementara 30%-nya itu berinvestasi di kripto yang lain, ya. Nah, kemudian dari peta transaksi kripto di Indonesia, Anda bisa lihat tabel kurva berikutnya adalah yang warna kuning itu sekitar 55% itu transaksinya saving kripto. Saving itu menabung kripto, ya. Jadi sekali lagi menabung ya. Ya tentu saja paling besar sama 70% adalah menabung dalam bentuk Bitcoin. Sisanya adalah koin atau kripto lain, ya, karena ada token dan sebagainya. Kemudian yang warna biru sekitar 30% itu melakukan trading, ya, trading kripto. Nah, apa itu nanti saya akan jelaskan satu-satu. Yang ketiga adalah 10% itu melakukan yang namanya staking kripto. Sementara hanya ada sekitar 5% saja penduduk Indonesia, ya kita bicara ini penduduk Indonesia ya, yang melakukan namanya mining. Mining adalah penambangan kripto di Indonesia, ya. Nah, kita akan lihat, oke. Yang pertama yang saya bahas adalah saving. Saving ini adalah menabung. Ya, menabung atau menabung kripto. Ya, tentu saja 70% menabung Bitcoin ya. Dan ternyata dari orang Indonesia yang melakukan saving atau menabung dalam bentuk kripto, 60% itu profit oriented. Ya, artinya mereka itu terpana ya, terpesona dengan dunia cryptocurrency yang memang profitnya itu keren banget gitu loh, ya kan? Ya saya nggak usah cerita lah, Anda udah tahu lah. Seperti Bitcoin saja dalam waktu 14 tahun perjalanannya kan keuntungannya bisa 2,1 juta% gitu ya dalam 14 tahun. Ya tentu saja ini membuat melek gitu loh orang-orang pencari profit. Makanya banyak orang kaya 60% menabung kripto atau saving kripto tujuannya adalah profit oriented. Itu yang pertama. Sementara sekitar 40%-nya adalah mereka yang menabung kripto dengan tujuan store value. Store value itu artinya mereka mengalihkan aset kekayaan mereka menjadi dalam bentuk kripto. Ya, tadi kita udah dengar ya video tadi, teman-teman yang mungkin baru udah dengar video tadi. Contoh seperti perusahaan seperti MicroStrategy, Tesla, bahkan negara-negara besar pun menyimpan kekayaan dalam bentuk Bitcoin atau kripto gitu kan. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah agar aman gitu loh, aman dan tidak kena pajak gitu ya, dan pada saat pembelian juga tidak kena pajak, pada saat disimpan juga tidak kena pajak, mudah dipindahkan ya dengan sangat cepat dengan biaya yang juga sangat murah, sehingga mereka betul-betul menjadikan Bitcoin ini menjadi sebagai pengalihan kekayaan ya. Jadi mereka memilih menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk kripto, dalam hal ini 70% tentu saja Bitcoin ya. Nah, jadi dari peta mereka yang melakukan saving yang namanya Bitcoin atau cryptocurrency, ya tentu saja kalau kita bicara yang profit oriented, tentu saja rencana mereka seperti pada gambar ini gitu kan. Dan biasanya yang menyimpan nilai ini biasanya para investor yang mungkin di atas 3 tahun gitu ya. Karena kalau biasanya di bawah 3 tahun kita sebut sebagai trader gitu kan. Tapi kalau menyimpan di atas 3 tahun kita sebut sebagai saver atau saving Bitcoin ya. Nah, contoh, jadi pikiran mereka adalah mereka membeli di harga murah dan menjual di harga mahal. Ya, pikirannya sederhana aja. Dan biasanya mereka akan biarkan dalam waktu di atas 3 tahun. Ya, mereka berharap di atas 3 tahun terjadi lompatan nilai daripada kripto atau Bitcoin yang mereka simpan, sehingga setelah itu mereka baru uangkan ya. Nah, itu tujuan para investor yang melakukan saving atau menabung Bitcoin atau cryptocurrency ya. Nah, Anda juga bisa melakukan saving ini, tentunya ada kata kunci yang harus Anda perhatikan agar Anda juga aman tentunya dalam melakukan investasi dalam bentuk saving. Tentunya yang perlu Anda lakukan yang pertama adalah Anda harus beli kripto tadi di pedagang kripto yang legal ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa di Indonesia ini sudah ada para pedagang-pedagang kripto yang legal, itu sudah ada, dan Anda kalau mau beli ya silakan beli di pedagang kripto yang legal ya, jangan beli di pedagang kripto yang ilegal. Ada daftarnya. Dan yang kedua, Anda harus mengamankan akun. Artinya akun Anda harus ada pengamanan ya. Jadi jangan sampai akun Anda biarkan berseliweran di dunia internet tanpa pengamanan ya. Jadi makanya ada kata kunci keamanan yang perlu ditambahkan dalam akun Anda dalam melakukan penyimpanan atau saving Bitcoin atau cryptocurrency ya. Oke, selanjutnya adalah trading. Ya, trading ini tentu saja kalau orang trading kripto itu 100% keinginannya adalah profit ya, baik itu profit yang harian maupun profit mingguan.
Ya, karena mereka tujuannya adalah mencari keuntungan harian atau keuntungan mingguan dalam trading. Ya, nah orang trading tentu saja Anda bisa lihat polanya ya selalu seperti ini. Artinya mereka berusaha menembak membeli di harga yang rendah dan menjual di harga yang tinggi. Ya, dan itu mereka lakukan secara aktif tentu saja ya. Dan betul-betul secara aktif diamati agar mereka betul-betul bisa mendapatkan keuntungan dalam melakukan trading. Ya, tentu saja sekali lagi kata kunci dalam melakukan trading adalah transaksi harus Anda lakukan di pedagang kripto yang legal ya. Sekali lagi ya, contoh kalau di Indonesia seperti Indodax, Toko Kripto, Pintu itu Anda bisa silahkan. Ya, kalau Anda bertransaksi di pasar pedagang kripto yang tidak ada di Indonesia, Anda harus siap dengan resikonya tentu saja ya. Kemudian Anda harus lakukan sendiri sarannya ya. Jadi artinya jangan melakukan trading itu menitip gitu ya. Karena biasanya kalau menitipkan dana dalam melakukan trading itu biasanya ujung-ujungnya nggak enak teman-teman sekalian ya. Makanya kalau Anda lakukan trading, Anda kalau bisa Anda bisa sendiri, Anda lakukan sendiri. Jadi keputusan Anda melakukannya adalah keputusan Anda sendiri gitu kan. Sehingga Anda profit atau rugi itu keputusan Anda gitu kan. Nah, tentu saja kunci dalam trading, investasikan uang Anda dengan resiko keuangan yang terukur ya. Jadi ini trading ya. Saya lanjut, yang ketiga adalah staking. Nah, ini staking ini banyak pasar kripto kita atau masyarakat kita banyak dibohongi gitu loh teman-teman sekalian dengan adanya kata-kata staking gitu ya. Dimana staking itu ibaratnya adalah Anda menyimpan uang Anda dalam bentuk sebuah kripto. Kemudian Anda akan mendapatkan sekian persen per hari ya penambahan jumlah kripto Anda dengan program staking. Nah, ternyata berdasarkan data di Bapepti gitu ya, dari mereka yang melakukan staking di Indonesia ini, itu ternyata 80% itu stakingnya di tempat yang salah atau kripto yang salah. Artinya mereka tidak sedang melakukan staking di tempat yang benar. Mereka melakukan staking di kripto yang sebenarnya tidak bisa di staking. Nah, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berinvestasi dalam sebuah program money game. Ya, program money game itu investasi bodong ya, atau artinya orang yang duluan mohon maaf itu dibayar dari orang yang belakangan. Itu namanya money game ya. Nah, kenapa begitu? Karena ternyata kripto-kripto yang bisa di staking tentu saja kripto yang punya spesifikasi sebagai proof of stake ya. Jadi kripto itu kan sumbernya ada dua, proof of work yaitu dengan mesin penambangan, dan ada proof of stake, yaitu dengan staking ya, staking atau menyimpan kripto Anda dalam jumlah besar. Nah, ternyata tidak semua kripto itu adalah proof of stake. Ya, karena ada beberapa kripto ternyata yang bukan proof of stake, tapi ternyata ada penawaran program staking. Nah, itu biasanya money game, teman-teman sekalian. Ya, jadi sekali lagi, kalau Anda ingin staking, Anda cek dulu apakah kripto yang di staking ini betul-betul proof of stake, artinya apakah dia memiliki program staking atau tidak gitu kan. Nah, karena kalau tidak, Anda berarti sedang berinvestasi dalam sebuah program money game ya. Nah, hanya 20% saja yang berinvestasi dalam staking yang di kripto yang benar ya. Nah, tentu saja kata kunci dalam melakukan staking yang benar adalah Anda bisa pilih 500 besar CMC. CMC itu coin market cap ya. Anda bisa cek di coinmarketcap.com. Artinya kalau Anda mau staking, Anda pastikan staking Anda itu ada di kripto yang 500 besar. Kenapa 500 besar? Karena tentu saja transaksinya sudah besar dan biasanya kriptonya sudah terpercaya ya, sehingga dia bisa masuk 500 besar di CMC. Dan tentu saja yang kedua, lakukan staking di exchanger yang legal. Dan sama, yang ketiga, Anda investasikan uang dengan resiko kerugian yang terukur. Ya, artinya berinvestasi dalam dunia cryptocurrency tentu saja ya, Anda harus siap dengan untung dan ruginya tentu saja ya, karena memang punya tingkat keuntungan yang sangat tinggi, tapi demikian juga dengan resikonya ya. Nah, satu contoh teman-teman sekalian, kripto yang menyediakan program proof of stake adalah Ethereum. Ya, Ethereum itu dulunya adalah proof of work. Jadi artinya dulu Ethereum itu didapatkan dari mining. Jadi proof of work itu adalah upaya bekerja. Upaya bekerja itu mining atau penambangan. Nah, sekarang Ethereum mengeluarkan versi terbarunya, Ethereum 2.0, itu menggunakan proof of stake atau staking. Jadi kalau Anda misalnya mengikuti program staking di Ethereum, itu benar gitu. Kenapa? Karena Ethereum-nya memang menyediakan program staking gitu. Jadi jangan sampai Anda berinvestasi staking modelnya tapi dalam kripto yang ternyata tidak proof of stake atau tidak memiliki program staking, karena itu biasanya money game ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang keempat adalah mining atau penambangan. Apa itu mining atau penambangan?
Ya, kita tahu bersama bahwa kripto adalah sebuah transaksi. Ya, baik terjadi pembelian, kemudian trading, kemudian penyimpanan, pembelian kripto, semua itu kan melibatkan pengiriman uang dalam bentuk kripto. Satu contoh, misalnya orang di kiri mengirim kriptonya dalam bentuk Bitcoin ke orang yang di kanan. Dia mengirimkan 0,01 Bitcoin. Nah, setiap melakukan pengiriman itu yang orang di kiri itu kan kena biaya transaksi. Ini contoh ya, ini contoh aja untuk sebagai gambaran Anda aja bahwa contoh biayanya 0,0001 Bitcoin gitu kan. Ya, jadi artinya ada biaya yang dibebankan kepada si pengirim. Nah, tentu saja transaksi itu kan harus diverifikasi. Nah, yang melakukan verifikasi itulah yang disebut dengan miner, teman-teman sekalian. Nah, miner lah yang mendapatkan fee yang 0,001 Bitcoin tadi. Karena dia udah berjasa melakukan verifikasi transaksi tersebut. Ya, verifikasi transaksi itu adalah pengecekan apakah saldonya benar, apakah address atau wallet atau nomor rekeningnya benar. Nah, begitu terverifikasi maka transaksi bisa terjadi. Ya, dan juga melakukan penyimpanan datanya di blockchain. Nah, itulah disebut dengan miner. Nah, karena transaksinya begitu besarnya, hari ini transaksi Bitcoin 24 jam terakhir mencapai 500 triliun rupiah. Ya, dan karena saking banyaknya transaksi, maka orang yang bisa memverifikasi transaksi ini mereka harus punya daya komputasi yang kuat di jaringan internet maksudnya. Ya, jadi dan mereka harus didukung dengan superkomputer. Ya, dan dibantu dengan dengan mesin yang namanya mesin rig tentunya untuk membantu percepatan mereka melakukan verifikasi transaksi. Semakin cepat ya kekuatannya, semakin besar kekuatannya, semakin cepat kekuatan mesin, maka kemampuan verifikasi juga akan makin tinggi sehingga keberhasilan melakukan verifikasi juga akan makin tinggi ya. Nah, jadi kata kunci dalam melakukan mining adalah efisiensi mesin dan listrik, teman-teman sekalian. Ya, jadi banyak sekali penambang Bitcoin misalnya di Indonesia dan di dunia, itu mereka tidak berhasil melakukan penambangan. Kenapa? Karena mereka tidak berhasil membuat efisiensi biaya mesin dan kelistrikan. Karena kalau Anda melihat yang namanya mesin mining atau penambangan itu bekerja 24 jam. Ya, namanya mesin bekerja terus-menerus kan pasti ada ausnya, ada rusaknya. Nah, itu kan perlu maintenance. Ya, kadang-kadang mesinnya perlu diganti. Nah, kadang-kadang penambang itu nggak kuat di situ gitu, di biaya maintenance itu. Demikian juga butuh listrik yang sangat besar. Ya, kenapa? Karena biasanya dengan mesin yang bekerja 24 jam harus ada pendingin yang juga bekerja 24 jam. Kalau ada pendingin bekerja 24 jam, diperlukan juga daya listrik yang sangat besar sekali. Ya, nah biasanya penambang itu nggak kuat di sini, di biaya mesin dan kelistrikan. Ya, nah oleh sebab itu, kunci dalam melakukan penambangan kripto yang bisa ditambang ya, karena tidak semua kripto bisa ditambang. Contohnya adalah Bitcoin. Jangan lakukan sendiri jika Anda modalnya lemah gitu. Ya kan, jadi kalau modalnya pas-pasan itu sebaiknya jangan melakukan sendiri gitu loh. Anda silakan percayakan saja kepada provider penambangan yang profesional dalam melakukan penambangan. Ya, nah itu kunci penting dalam melakukan penambangan ya. Nah, lalu teman-teman sekalian, pertanyaan pentingnya, apa bedanya antara yang 4 tadi, antara saving, antara trading, antara staking dan mining? Ya, jadi yang 3 di atas yaitu saving, trading dan staking itu besar hasil investasi Anda itu sangat tergantung dari berapa yang Anda investasikan gitu. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau saving, trading, dan staking itu besar hasil investasi Anda itu sangat tergantung daripada berapa yang Anda sudah investasikan. Artinya begini, makin besar uang yang Anda investasikan, maka tingkat keuntungan Anda akan makin tinggi. Tapi ingat, demikian juga dengan tingkat resiko juga makin tinggi. Ya, nah lalu yang menarik adalah kalau mining itu tidak begitu. Mining itu tidak tergantung dari berapa besar yang Anda investasikan. Ya, kenapa begitu? Ya, artinya tidak berbanding lurus. Nah, dia akan berbanding lurus dengan daya komputasi yang Anda bisa kumpulkan bersama-sama dengan penambang lain. Artinya dalam melakukan penambangan, Anda bisa meningkatkan daya komputasi itu dengan mengajak penambang lain. Jadi walaupun misalnya Anda investasinya itu sedikit gitu loh, Anda bisa meningkatkan daya komputasi dan Anda bisa meningkatkan hasil investasi Anda dengan mengajak penambang lain. Ya, itu kata kuncinya. Ya, dan itu